Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali bertemu di majelis kita yang sangat luar biasa ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu semangat istiqomah ya. Mudah-mudahan Allah mencatat amal upaya kita pada malam hari ini sebagai salah satu bentuk masih adanya usaha untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan majelis yang seperti ini kondisinya, tetapi semoga Allah mencatatnya sebagai bagian dari amal ibadah yang agung yang masih mencerminkan adanya rasa cinta dari diri kita terhadap agama kita. Baik rekan-rekan semua yang saya hormati, kita lanjutkan materinya pada malam hari ini. Kita masuk pada pelajaran 3 ya. Ad-Darsus Tsalitsu, monggo dibuka untuk kitabnya. Sedikit mereview pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang penggunaan isim isyarah. Sudah ada 2 isim isyarah yang kita ambil, yaitu hadza dan dzalika. Ya, dengan masing-masing fungsinya. Ya, silakan dipelajari. Kemudian penggunaan ma dan man al-istifhamiyah. Ya, ma untuk menanyakan sesuatu yang akil. Mohon maaf, ma untuk menanyakan sesuatu yang ghairu akil, sedangkan man untuk menanyakan sesuatu yang akil. Baik. Sekarang mari kita lihat untuk Ad-Darsus Tsalitsu pelajaran ketiga. Pada pelajaran 3 ini kita mulai akan diperkenalkan dengan salah satu pondasi dari ilmu nahwu, yaitu ma'rifah dan nakirah. Ya. Sebelum kita melangkah pada pembahasan mubtada khobar, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan lalu, terlebih dahulu kita akan mempelajari salah satu bab yang sangat penting, ya, yang merupakan dasar dari ilmu nahwu, yaitu ma'rifah dan nakirah. Baik. Mempelajari ma'rifah dan nakirah dengan segala aspeknya itu sangat-sangat penting di dalam ilmu bahasa Arab. Penerapan ma'rifah nakirah yang tidak tepat itu bukan hanya tidak sesuai dengan nahwu, tapi nanti juga bisa mempengaruhi maknanya. Oleh karena itu kita harus paham ya, seluk-beluk dari penggunaan ma'rifah dan nakirah itu seperti apa. Ya. Nanti banyak sekali ya aspek-aspek nahwu yang melibatkan penggunaan ma'rifah dan nakirah. Kapan kita menggunakan ma'rifah, kapan kita menggunakan nakirah, itu masing-masing ada penempatannya. Jadi ini tidak boleh diremehkan. Ini merupakan ibarat sebuah bangunan, itu adalah pondasinya. Gitu ya. Suatu lafadz yang seharusnya kita terapkan ma'rifah, kalau kita jadikan nakirah, atau sebaliknya yang harusnya nakirah dijadikan ma'rifah, itu bisa merusak makna. Ya, bisa merusak makna.
Oleh karena itu, nanti akan kita pelajari ma'rifah itu apa, nakirah itu apa, kemudian beserta rincian-rinciannya. Baik, seperti biasa, materinya bisa kita ambil dari modul belajarnya ya. Monggo silakan dibuka modul belajarnya untuk pelajaran 3. Ya. Baik. Sudah dibuka semua ya untuk modul belajarnya, Dars 3. Pada Dars 3 ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Ada 5 intisari materinya. Yang pertama pembahasan seputar ma'rifah dan nakiro. Seperti yang sudah saya singgung tadi ya. Kemudian yang kedua, hubungan antara alif lam dan tanwin. Hubungan antara alif lam dan tanwin. Yang ketiga, pembahasan seputar konsep mubtada khobar. Ini penjelasannya panjang lebar ya. Kalau tidak cukup malam ini, insya Allah pertemuan berikutnya. Kemudian yang keempat, penjelasan i'rab 3 macam dari 9 isim mu'rab. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada 9 isim mu'rab. Ya, ada 9 isim mu'rab. Nanti akan kita ambil satu persatu. Harap diperhatikan, 9 isim mu'rab ini ibarat rukun dalam suatu ibadah. Jadi ini adalah rukunnya nahwu. Ya, kita harus hafal 9 isim mu'rab ini beserta i'rabnya. Marfu dengan apa, mansub dengan apa, majrur dengan apa, itu harus kita hafalkan. Meskipun kita hafal kaidah-kaidah, kita hafal sekian banyak mufradat, ya, kosakata, tetapi kalau kita tidak hafal i'rab dari 9 isim mu'rab ini, ya, itu seolah-olah kita tidak belajar bahasa Arab. Karena ini merupakan rukun. Ya, sebagaimana kita tahu, ya, dalam pelajaran fikih misalnya, rukun itu apa? Ya. Jadi rukun itu kalau tidak dikerjakan maka ibadahnya tidak sah. Ya, harus diulang lagi. Kalau dalam sholat, kalau rukun tidak dilakukan, tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Begitu pula dengan ilmu bahasa Arab. I'rab ini merupakan rukunnya bahasa Arab. 9 macam isim i'rab ini ya. Nanti akan kita dapatkan secara berangsur-angsur dan semuanya itu harus dihafalkan i'rabnya. Kemudian yang kelima adalah pengenalan huruf al-qamariyah dan asyamsiyah. Ini juga merupakan salah satu ya unsur pondasi dari terbentuknya ilmu bahasa Arab. Ya, meskipun tidak terlalu istilahnya itu bagaimana, tetapi kalau seseorang salah dalam melafalkan ya mana yang qamariyah dan mana yang syamsiyah itu agak mengganggu ya, agak mengganggu secara pendengaran. Nah, baik rekan-rekan sekalian, sekarang kita masuk pada pembahasannya. Monggo diperhatikan. Soal yang pertama saya bacakan, apa yang dimaksud dengan ma'rifah dan nakiroh? Apa yang dimaksud dengan ma'rifah dan nakiroh? Ya. Jawabannya, ma'rifah adalah kata khusus. Nakiroh adalah kata umum. Ya, dulu di pelajaran bahasa Indonesia bahkan sejak SD itu sudah diajarkan ya. Sejak SD ada kata umum, ada kata khusus dalam bahasa kita. Ya. Kalau kata khusus misalkan kata umum maksud saya, kata umum misalkan bunga. Nah, gitu ya. Bunga. Kata khususnya apa? Ya macam-macam. Ada mawar, melati, ya, anggrek, bunga bank, bunga desa, gitu ya. Itu masuk kategori kata khususnya. Nah, begitu pula di dalam bahasa Arab itu ada istilah kata umum dan kata khusus. Tetapi nanti pemahaman dan penerapannya tidak sama seperti
ya di dalam bahasa Indonesia tadi. Ya, ada aspek-aspek lain dari ma'rifah dan nakiro ya di dalam ilmu bahasa Arab. Ma'rifah itu diartikan kata khusus itu secara simpelnya saja ya, secara bahasanya saja. Begitu pula nakiroh kata umum. Tetapi nanti bagaimana yang dimaksud? Nah ini, sekarang mari kita pelajari. Secara definitif bisa dijelaskan sebagai berikut. Mohon diperhatikan ya, fokus belajarnya. Yang pertama, ma'rifah adalah kata atau isim yang sudah jelas zat penunjukannya. Itu ma'rifah. Yakni sudah jelas yang dimaksud si pembicara. Jadi itu ma'rifah pengertiannya. Ya, ma'rifah adalah kata atau isim yang sudah jelas zat penunjukannya. Yakni yang dimaksud oleh si pembicara itu sudah jelas. Nah, tanda asal ma'rifah adalah alif lam. Tanda asal ma'rifah adalah alif lam. Kenapa dikatakan tanda asal? Karena nanti ada beberapa bentuk ma'rifah yang lain yang tidak menggunakan alif lam, tapi sudah dinyatakan ma'rifah secara zatnya. Tidak pakai alif lam, tapi ma'rifah. Ya, nanti akan ada pembahasannya. Jadi alif lam itu merupakan tanda asal. Sehingga lafat-lafat apapun yang mengandung alif lam, itu berarti dihukumi ma'rifah. Misalnya al-masjidu, al-baitu, al-qalamu, al-mudarrisu, dan lain sebagainya. Ya, itu dihukumi ma'rifah. Nah, kemudian nakiro adalah kata atau isim yang belum jelas zat penunjukannya. Yakni belum jelas yang dimaksud si pembicara. Masih umum. Ya, masih global, masih umum, belum tertentu. Misalnya ada seseorang mengatakan, saya ingin sebuah rumah dengan saya ingin rumah itu. Nah, sebuah rumah dengan rumah itu sudah berbeda maknanya. Kalau seseorang mengatakan, saya ingin sebuah rumah, berarti rumahnya belum tertentu. Belum jelas yang dimaksud oleh si pembicara. Umum, rumah mana saja terserah. Yang penting saya ingin sebuah rumah. Nah, gitu. Nah, sebuah rumah ini dalam bahasa Arab nanti diwujudkan dengan tipe nakiroh. Tipe nakiroh. Sedangkan kalau orang mengatakan, saya ingin rumah itu. Saya ingin rumah itu. Berarti ada satu rumah tertentu yang sudah jelas yang dimaksud oleh si pembicara itu. Tidak ada yang lain yang dimaksud kecuali rumah itu. Nah, kata rumah itu dalam bahasa Arab nanti diwujudkan dengan tipe ma'rifah. Sehingga kalau saya ingin sebuah rumah, bahasa Arabnya uridu baitan. Pakai tanwin, nakiroh. Uridu baitan. Tapi kalau saya ingin rumah itu, bisa diwujudkan dengan uridu al-baita. Pakai alif lam. Begitu ya, itu baru sekedar contoh-contoh secara simpel saja. Nanti bagaimana penerapannya, ya, bagaimana bentuk-bentuknya dan lain sebagainya nanti akan kita pelajari. Baik. Jadi sekali lagi itu nakiro, yaitu kata atau isim yang belum jelas zat penunjukannya. Ya, ini belum jelas yang dimaksud si pembicara, ya masih umum, masih mengandung ihtimal atau kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kalau tadi untuk ma'rifah tanda asalnya adalah alif lam, maka nakiroh juga punya tanda. Ada rinciannya. Tanda nakiroh terdapat rincian. Isim yang mengandung tanwin, tanda nakirohnya dengan bertanwin.
Sedangkan isim yang tidak mengandung tanwin, tanda nakirohnya dengan tidak beralif lam. Nah ini rekan-rekan harap diperhatikan ya. Karena nanti dalam bahasa Arab itu ada isim-isim yang memang mengandung tanwin, ada yang sama sekali tidak boleh ditanwin. Yang disebut dengan al-ismul ladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif atau isim mamnu' minas sarf, itu sama tiga istilah itu. Ya, nanti ada pembahasannya, tidak usah khawatir. Yang penting sekarang kita pahami, oh ternyata di dalam bahasa Arab itu ada isim-isim yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Isim yang bertanwin nanti tanda nakirohnya dengan tanwinnya itu. Misalnya baitun, qolamun, tolibun, ustadun, ya, waladun dan lain sebagainya. Tanwinnya itu menunjukkan dia nakiroh. Sedangkan isim yang memang tidak mengandung tanwin karena masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif atau karena faktor lainnya ya, seperti isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Jadi nanti ada 3 kategori isim yang tidak bertanwin, yaitu isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, dan al-ismul ladzi la yansharif. Ini memang tidak mengandung tanwin. Maka nanti nakirohnya dengan tidak mengandung alif lam. Dengan tidak ada alif lam, ya, meskipun juga tidak ada tanwinnya, karena memang tidak ada tanwinnya, itu menunjukkan dia nakiro. Bisa difahami ya? Baik. Sekarang monggo diperhatikan contoh-contohnya di bawahnya itu. Contoh ma'rifah dengan alif lam. Ya, ini untuk contoh ma'rifah dengan alif lam. Al-masjidu, masjid. Al-muhandisu, insinyur. Al-waladu, anak. Gitu ya. Itu contoh isim-isim yang ma'rifahnya dengan menggunakan alif lam. Kemudian berikutnya halaman setelahnya, halaman 6. Contoh nakiroh dengan tanwin. Contoh nakiroh dengan tanwin. Ini berarti berlaku bagi lafadz-lafadz yang memang bisa mengandung tanwin. Contohnya kitabun, sebuah buku. Itun, seekor kucing. Rojulun, seorang laki-laki. Cara menerjemahkan nakiro, ya, biasanya itu memang ada semacam artikelnya gitu itu ya. Nah, gitu. Tapi tidak harus. Ya, tidak harus. Cuma biasanya gitu ya. Kalau nakiro itu ada semacam artikelnya gitu di depan. Sebuah, seekor, seorang, nah seperti itu ya. Nah, tapi tidak harus. Baik. Kemudian berikutnya contoh nakiroh isim yang bertanwin dengan tidak beralif lam. Ya. Nah, di sini yang saya hadirkan hanya untuk isim-isim yang masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Contohnya ahmaru, artinya merah. Ahmaru itu memang termasuk lafadz yang tidak boleh bertanwin. Nanti pada bab-bab terakhir dari kitab DL1, kita akan mempelajari kategori-kategori isim tidak bertanwin. Ya, kategorinya sangat banyak ya, tapi nanti saja belum saatnya kita membahas itu. Ya, ahmaru artinya merah. Masajidu, masjid-masjid. Zumalau, teman-teman. Ini semuanya adalah lafadz-lafadz yang tidak mengandung tanwin. Maka dengan tidak ada alif lamnya itu berarti nakiro. Ya, keterangannya itu dalam kurung. Jika seandainya diberi alif lam, maka menjadi ma'rifah. Ahmaru misalnya diberi alif lam. Al-ahmaru. Berarti al-ahmaru itu ma'rifah. Al-masajidu ma'rifah. Zumala az-zumala'u ma'rifah. Kalau alif lamnya dibuang, maka otomatis menjadi nakiro. Bisa dipahami rekan-rekan ya? Sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang perlu disampaikan, monggo. Monggo, mungkin ada yang belum jelas atau ada yang perlu ditanyakan, silakan sebelum kita lanjutkan pada materi berikutnya.
Afwan Ustaz, tanya. Monggo. Nggih. Apakah isim nakiro ahmaru dirubah menjadi ma'rifat al-mahru itu artinya juga sama, merah? Nggih, baik Bapak. Untuk Jazakallah. maknanya sama saja, ya. Tidak merubah makna, misalnya ahmaru merah, kalau al-ahmaru jadi putih begitu. Tidak, ya. Jadi secara maknanya sama saja. Nakiroh dan ma'rifah itu nanti hanya masalah penempatannya. Kapan memakai yang ma'rifah, kapan memakai nakiroh, ya. Itu nanti ada aturan-aturannya, tidak sembarangan, ya. Ma'rifah dan nakirah ini penggunaannya sangat prinsipil, tidak boleh sembarangan. Ya. Jadi kita harus tahu, oh yang seperti ini nanti menggunakan yang ma'rifah. Oh yang seperti ini menggunakan yang nakiro. Itu tidak main-main. Semuanya ada ilmunya. Nanti akan kita buktikan. Kita mengatakan misalnya al-baitu kabirun dengan al-baitu al-kabiru itu sudah beda maknanya. Ya, hanya dengan menjadikan kabirun menjadi al-kabiru itu sudah beda maknanya. Begitu ya, Bapak ya? Baik. Ada lagi monggo yang lain silakan yang perlu bertanya sebelum dilanjutkan. Ustaz, monggo nggih, monggo silakan. Untuk tanda nakiroh, Ustaz, kenapa tidak dibuat satu saja, tidak ada alif lam? Tapi di sini dirinci ada tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Baik. Oh, ada tanwin, iya, itu Ustaz. Nggih, baik, khair insyaallah. Nah, yang nakira ya Pak ya? Nah, Ustaz, iya. Ya, yang nakira. Baik. Karena nanti ada lafat-lafat yang ada tanwinnya dan ada lafat-lafat yang tidak ada tanwinnya. Gitu ya. Nah, jadi yang mengandung tanwin, ya, yang mengandung tanwin, ya, itu maksudnya semakin menegaskan kembali. Oh, berarti lafat yang memang ada tanwinnya ya dimunculkan tanwinnya. Sedangkan lafat-lafat yang memang tidak bertanwin ya nggak usah kita cari-cari tanwinnya. Begitu maksudnya, nggih? Untuk lebih menegaskan. Memang secara pemaknaan yang lebih spesifik lagi, ya lebih spesifik lagi, makna dari ma'rifah itu adalah lafat yang, mohon maaf, makna dari nakiro, saya ulang, makna dari nakiro itu adalah lafat yang memungkinkan dimasuki alif lam. Itu kalau sudah agak tinggi nanti level pembahasannya, ya. Nah, karena memang segmentasi kita ini masih untuk pemula gitu ya. Kita memang ya, jadi segmennya untuk pemula, jadi kita pakai bahasa-bahasa yang lugas dulu. Ya. Tapi memang secara definisi yang lebih spesifik lagi, makna dari nakiro itu adalah setiap lafat yang memungkinkan dimasuki alif lam. Itu nakiro. Kenapa? Karena lafat yang tidak bisa dimasuki oleh alif lam itu berarti dia sudah ma'rifah. Contoh misalnya, domir huwa misalnya, huwa. Huwa itu tidak bisa dimasuki alif lam, tidak ada al huwa gitu, tidak ada. Berarti huwa itu ma'rifah. Hadza, isim isyarah kemarin itu ya, itu tidak bisa dimasuki alif lam, al hadza tidak ada. Berarti hadza nanti itu juga sudah ma'rifah. Nanti ada beberapa ini ya, yang akan kita pelajari setelah ini, beberapa kategori ma'rifah. Nah, gitu. Sedangkan, nah itu berarti menunjukkan lafat-lafat yang masih memungkinkan untuk dimasuki alif lam itu menunjukkan lafat itu nakiro. Seperti itu ya penjelasannya. Nah, barakallahu. Terima kasih Ustaz, syukran. Yes, sami-sami. Ada lagi monggo yang lain? Ustaz. Iya, monggo satu persatu silakan. Dengan siapa dulu? Monggo, monggo. Ya. Saya tanya mengenai contoh nakiroh isim ini, itu sebenarnya ada polanya atau enggak? Barangkali ke depan itu bahas juga. Nakiroh yang bagaimana, Mas? Ini kan yang tidak bertanwin dan tidak beralif. Kalau saya lihat itu kok tidak membentuk pola gitu.
kok kayak tidak beraturan gitu. Ya, kalau untuk lafadznya itu tidak ada aturan khusus. Yang penting itu tadi ya. Jadi mau lafadz apapun, kalau suatu lafadz itu ada tanwinnya, berarti dia nakiro, kecuali yang dikecualikan nanti ya. Nah, kalau ada alif lamnya, berarti dia ma'rifah. Mau polanya seperti apa, itu tidak masalah. Ya, yang penting itu tadi aturan-aturannya itu ya. Kalau ma'rifah dengan alif lam, ya berarti kalau kemasukan alif lam, ma'rifah. Kemudian contoh nakiroh dengan tanwin misalnya, lafadz apapun ya, mau dia mufrad atau jamak misalnya, kalau ada tanwinnya berarti dia nakiroh. Sedangkan lafadz-lafadz yang tidak bertanwin, ya maka nanti nakirohnya dengan tidak beralif lam. Nah, lafadz yang tidak bertanwin itu ada 3. Cuma di sini saya contohkan yang dari satu isim saja, yaitu al-ismul ladzi la yansharif. Nanti ahmaru, masajidu, zumalau itu masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Ada juga isim mutsanna sama jamak mudzakkar salim. Contohnya gini, isim mutsanna itu isim yang menyatakan 2. Diakhiri dengan alif nun rumusnya. Qalamun itu 1 pena. Kalau 2 pena, qalamani. Tidak ada tanwinnya. Dengan qalamani tanpa alif lam, berarti qalamani itu nakiroh. Kalau ada alif lamnya, al-qalamani ma'rifah. Contoh yang jamak mudzakkar salim misalnya, mudarrisuna. Rumusnya diakhiri wawu dan nun. Una, mudarrisuna. Mudarrisuna tanpa alif lam berarti dia nakiro. Kalau diberi alif lam al mudarrisuna berarti dia ma'rifah. Begitu ya? Nah. Sangat jelas Ustaz. Oke, baik. Ya, berikutnya tadi ada yang bertanya lagi sepertinya, monggo. Iya mau nanya Ustaz, itu kan monggo. Kalau contohnya itu Ustaz, tanwinnya kan domaten gitu kan. Tapi berarti tanwin yang ada fathatan atau kasrotan tetap nakira juga ya? Baik. Oh, sama tanah. Kan contohnya cuman. Iya. Domaten atau doma itu hukum asalnya ya Mas ya. Jadi ya lafadz-lafadz di dalam bahasa Arab itu nanti akan kita pelajari kalau kita sudah mulai memasuki pembahasan i'rab nanti akan saya terangkan bahwasanya hukum asalnya lafadz itu domaten atau domah maksudnya ya, domah. Baik domah biasa ataupun domaten. Tidak ada lafadz itu ujuk-ujuk jadi fathatain atau kasroten, tidak ada. Makanya kalau kita membuka kamus misalnya mencari artinya rumah misalnya ya tertulis baitun, masjid, masjidun, pena, kolamun. Tidak ada misalnya pena tertulis kolamin atau kolaman gitu, tidak ada. Ya, secara sifatnya tetap dihukumi nakiro, mau dia domaten, fathaten, atau kasroten. Nanti yang membedakan kapan menggunakan domaten, kapan fathaten, kapan kasroten, itu adalah pembahasan dalam hal i'rab. Ya, belum kita masuki itu. Sebentar lagi insya Allah. Baik, demikian. Oke, baik. Ada lagi, monggo. Monggo. Ya, silakan. Yang tadi kan makna nakiro itu adalah setiap lafadz yang memungkinkan bisa dimasuki al. Misalnya ada nggak isim yang tidak bertanwin, yang tidak masuk nakiro, artinya tidak dimasuki al, tidak bisa dimasuki. Isim yang bagaimana? Isim yang tidak bertanwin, tapi tidak masuk di nakiroh gitu. Artinya tidak punya ketentuan. Tadi kan ketentuannya baik. Maknanya tidak bisa dia dimasuki. Tidak bertanwin, tapi juga tidak dimasuki alif lam. Ya. Ya, ada nama-nama perempuan misalnya Aisyatu. Nah, itu tidak bertanwin dan juga tidak bisa dimasuki alif lam. Ya, berarti apa kaidahnya? Tetap ma'rifah. Ya, tetap ma'rifah. Nah, karena nanti ada kaidahnya di sini al-alam yang poin 3 nanti nama orang, nama kota atau nama negara itu nanti masuk kategori ma'rifah secara zatnya.
Ya, jadi mau kayak apapun bentuknya, nama orang itu nanti sudah ma'rifah secara zatnya. Mau ada alif lam, mau ada tanwin tidak masalah. Ya, karena sudah dihukumi ma'rifah secara zatnya. Begitu ya? Nah, Ya, jadi contoh lafadz yang tidak ada tanwinnya, tapi juga tidak bisa dimasuki alif lam, yaitu tadi contohnya. Misalnya pada nama-nama perempuan. Aisyatu, Fatimatu, Zainabu, ya. Nah, itu kalau dalam bentuk mufrad, nama-nama yang dalam bentuk mufrad itu tidak boleh dimasuki alif lam dan memang juga tidak bertanwin, ya. Nanti ada kategorinya kepada pembahasan al-ismul ladzi la yansharif, al-alam ma'at ta'nits. Nama yang mengandung unsur ta'nits, unsur perempuan itu tidak boleh ditanwin. Begitu ya, itu masih lama nanti pembahasannya ya. Masih pada bab-bab terakhir dari kitab DL1. Ya, baik. Demikian, ada lagi monggo? Cukup, kita lanjutkan ya kalau begitu ya. Nah. Baik rekan-rekan, sekarang kita membahas beberapa kategori isim ma'rifah. Ya, yang lanjutannya tadi, mohon diperhatikan, saya bacakan. Beberapa kategori isim ma'rifah. Tadi kan dikatakan tanda asal dari ma'rifah adalah alif lam. Itu tanda asalnya. Nah, di sana ada beberapa kategori lain yang ma'rifah meskipun tidak beralif lam. Ya, meskipun tidak beralif lam. Harap diingat, memahami kategori-kategori ma'rifah ini sangat penting. Karena nanti di dalam bahasa Arab ada kedudukan-kedudukan yang hanya bisa ditempati oleh lafadz yang ma'rifah. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu, oh lafadz ini ma'rifah, berarti bisa dipakai untuk ini. Nah, gitu. Oh lafadz ini ma'rifah, berarti memenuhi syarat dipakai untuk ini. Nah, seperti itu nanti ya. Baik. Jadi sangat penting kita mengetahui kategori-kategori ma'rifah karena memang berkenaan dengan aspek-aspek yang lain. Baik, jadi yang pertama dari kategori ma'rifah adalah yang tadi isim yang beralif lam. Isim yang beralif lam itu sudah pasti ma'rifahnya. Contoh al-abu, ayah, al-ummu, ibu. Ya, simpel saja. Kemudian yang kedua adalah ad-domir, ya, domir atau kata ganti, ya, pronoun kalau dalam bahasa Inggris. Nah, itu. Nah, seluruh domir itu nanti dihukumi ma'rifah secara zatnya. Ya, nanti domir itu macam-macam. Ya, nanti akan kita pelajari pada babnya. Ada domir rofa munfasil, ada domir rofa muttasil, ada domir nasab munfasil, domir nasab muttasil, dan domir jer. Dan beberapa yang lain, mau dia yang modelnya mustatir ataukah yang baris ya. Pokoknya setiap domir ya, mau model apapun itu nanti dihukumi ma'rifah. Itu domir. Ya, baik. Contohnya di situ saya berikan ada 3, huwa itu untuk dia laki-laki, anta kamu laki-laki, ana saya. Ini contoh saja ya. Nanti lebih detailnya ada pada babnya nanti kita pelajari tentang domir. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-alam yang sudah saya singgung tadi, al-alam. Al-alam itu secara hukum asalnya meliputi 3 aspek, yaitu nama orang, nama kota, dan nama negara. Sekali lagi, ini namanya al-alam. Jadi sudah harus difamiliarkan ya dengan istilah-istilah bahasa Arab. Ya, jadi nanti jangan sampai tidak paham ditanya al-alam apa. Gitu ya. Al-alam itu meliputi 3. Nama orang, nama kota, nama negara. Nah, al-alam ini mau bentuk kayak apapun, bahkan seandainya ada tanwinnya, itu tetap dihukumi ma'rifah. Padahal tadi tanwin kan miliknya nakirah ya. Tapi kalau tanwin itu ada pada al-alam, ya, maka tetap dihukumi ma'rifah. Jadi jangan sampai tersamar nanti ya.
Jangan sampai terkecoh. Loh ini tanwin. Tanwin kan miliknya nakiroh misalnya. Tidak ya. Kalau itu adanya pada al-alam, maka tetap dihukumi ma'rifah. Contoh Muhammadun. Nah, ada tanwinnya Muhammadun. Muhammad. Ya. Tapi kalau Muhammadun ini diniatkan sebagai nama orang, maka lafadz itu ma'rifah. Begitu ya. Tapi kalau ada kata Muhammadun itu tidak diniatkan sebagai nama orang, melainkan lafadz biasa, ya berarti dia nakiro. Muhammadun kan artinya yang terpuji. Ya, nah gitu. Ya, berarti nanti bisa dima'rifakannya dengan diberi alif lam al-Muhammadu. Jadi kalau Muhammadun diniatkan sebagai nama orang, maka dia sudah ma'rifah secara zatnya, masuk kategori al-alam. Kemudian makkatu, Makkah, ya. Makkatu itu lafadz yang tidak bertanwin, ya. Lafadz yang tidak bertanwin. Kategorinya tadi al-alam ma'at ta'nits. Nama yang mengandung unsur ta'nits, unsur perempuan, itu secara lafadz maksudnya adalah tak marbuto. Jadi nama orang, negara atau kota yang mengandung tak marbuto itu nanti tidak boleh ditanwin. Ya contohnya ini Makkatu ini ya, kan nama kota ya. Nama kota terus ada tak marbutohnya. Nah, seperti itu tidak boleh ditanwin. Baik. Tapi meski begitu secara sifatnya itu masuk kategori ma'rifah gitu ya. Nah, kemudian Misru, Mesir, nah, itu juga masuk kategori ma'rifah secara zatnya. Nah. Ma'rifah nakirah itu istilahnya sifat ya, rekan-rekan ya. Jadi sebelum dilanjutkan, mungkin sedikit saya berikan pemahaman. Jadi begini, suatu isim, suatu lafadz itu nanti selalu melekat padanya 4 unsur. Ya, 4 unsur. Selalu melekat pada suatu lafadz atau suatu isim itu 4 unsur. Yang pertama yaitu i'rab. I'rabnya apa? Apakah marfu, mansub atau majrur atau mabni? Nah, gitu ya. Itu namanya i'rab. Nanti akan kita pelajari. Yang kedua adalah jenis. Jenis itu sebutan untuk mudzakkar atau muannats. Ya, itu namanya jenis istilahnya. Mudzakkar atau muannats. Kemudian yang ketiga itu sifat. Sifat itu istilah untuk ma'rifah atau nakiroh. Itu sebutannya adalah sifat. Dan yang keempat adalah adat. Adat itu adalah jumlahnya berapa. Ya, apakah 1 mufrad atau 2 musanna atau jamak banyak. 4 unsur ini itu selalu melekat pada suatu isim. Nah, gitu ya. Jadi nanti misalnya saya bertanya, lafadz ini jenisnya apa? Nah itu kita harus sudah paham. Oh maksud jenis itu adalah mudzakkar atau muannats. Lafadz ini sifatnya apa? Oh berarti yang ditanyakan itu adalah ma'rifah atau nakiro. Lafadz ini i'rabnya apa? Oh berarti yang ditanyakan adalah marfu, mansub atau majrur. Gitu ya. Begitulah dengan adatnya. Lafadz ini adatnya berapa? Berarti yang ditanyakan adalah apakah mufrad, musanna atau jamak. Saya beri contoh misalnya. Misalnya ada kata as-sayyarotani. As-sayyarotani itu artinya 2 mobil. As-sayyarotani, 2 mobil. Mari kita telah satu persatu berdasarkan istilah-istilah tadi. Yang pertama i'rab. Nah, as-sayyarotani itu adalah isim mutsanna. Isim mutsanna kalau masih dibaca dengan alif itu berarti dia masih marfu. Nanti itu akan kita dapatkan ya, tidak perlu khawatir. As-sayyarotani, nah tani pakai alif seperti itu berarti dia i'rabnya marfu, sudah ketemu i'rabnya. Terus misalnya ditanya jenisnya apa? As-sayyarotani itu dari kata sayyarotun. Ada tak marbutohnya, berarti muannats. Ya, berarti sayyarotani atau as-sayyarotani itu secara jenisnya adalah apa? Muannats. Begitu ya.
Kemudian sifatnya apa? Oh, ada alif lamnya. As-sayyarotani. Nah, itu ada alif lamnya. Berarti sifatnya apa? Ma'rifah. Ma'rifah. Adatnya berapa? As-sayyarotani itu menyatakan 2 karena isim mutsanna, berarti jumlahnya 2 atau mutsanna. Itu yang saya maksud ya. Jadi istilah-istilah ini kita juga sudah harus membiasakan diri. Ya, tidak boleh merasa heran lagi atau aneh lagi gitu ya, sudah harus familiar. Jadi harap diingat itu 4 unsur yang selalu melekat pada suatu isim. Ada i'rab, ada jenis, sifat, dan adat. Nah, begitu ya. Baik. Saya berikan satu contoh lagi barangkali ya. Misalnya ada kata rojulan. Ada kata rojulan dengan fathah. Nah, baik. Kata rojulan, kita mulai dari i'rabnya dulu. Rojulan kalau fathah berarti apa? Mansub. Nah, mansub itu identik dengan fathah. Kalau yang marfu tadi dengan doma, mansub fathah, kalau majrur kasroh. Nah, di sini rojulan dengan fathah itu berarti i'rabnya mansub. Ya, sudah ketemu. Kemudian jenisnya apa? Rojulan itu artinya laki-laki. Tidak ada tak marbutohnya, tidak ada faktor-faktor yang menjadikannya mu'anats, maka rojul itu dihukumi mudzakkar. Ya, jenisnya mudzakkar. Kemudian sifatnya apa? Oh, ada tanwinnya. Berarti sifatnya apa? Nakiro. Nakiro. Adatnya berapa? Oh, rojul itu isim mufrad, berarti jumlahnya 1. Nah, itu ya. Ini bukti bahwasanya setiap lafadz apapun, ya, setiap lafadz apapun itu tidak akan lepas dari 4 unsur tersebut. Memahami 4 unsur ini itu sangat berguna untuk membaca kitab gundul. Nanti kalau antum sudah mulai masuk pada membaca gitu ya, atau menerjemahkan dari kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, nah itu akan sangat berguna. Antum kerangka berpikirnya tidak boleh lepas dari 4 poin itu tadi. Setiap kata apapun, ya misalnya antum ingin membuat suatu kalimat begini misalnya, ya, anak perempuan kepala sekolah di dalam kelas, misalnya begitu, ya. Anak perempuan kepala sekolah di dalam kelas. Nah, setiap lafadznya itu antum harus berpikir, ya, i'rabnya apa, jenisnya apa, sifatnya apa, adatnya berapa. Harus selalu begitu kerangka berpikirnya. Ya, begitu pula kalau membaca tulisan yang sudah dalam bentuk bahasa Arab, tapi yang masih gundul begitu ya, antum harus selalu berpikir begitu kerangka berpikirnya. Ya, i'rabnya apa, jenisnya apa, sifatnya apa, adatnya berapa. Begitu ya, nanti akan kita buktikan. Nanti kalau sering-sering dapat tugas misalnya menerjemahkan, ya, begitu, harus selalu begitu cara berpikirnya. Baik. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan dulu untuk membahas yang tadi, lanjutan dari beberapa kategori ma'rifah. Jadi yang pertama tadi isim yang beralif lam. Kemudian yang kedua adalah domir. Yang ketiga adalah al-alam. Nah, sekarang yang keempat adalah ismul isyarah. Halaman setelahnya ya, monggo dilihat. Ismul isyarah, kata tunjuk. Nah, kata tunjuk, isim isyarah itu semuanya juga sudah ma'rifah secara zatnya. Ya, isim isyarah yang sudah kita ambil baru 2, yaitu ada hadza dan dalika. Masih banyak isim isyarah yang lain yang sudah menunggu untuk dipelajari. Hadza artinya ini, dalika artinya itu sudah kita pelajari. Jadi harap diingat, isim isyarah itu sudah ma'rifah secara zatnya. Secara zatnya itu maksudnya apa? Enggak perlu diberi alif lam lagi, karena sudah ma'rifah. Dan nanti bisa dipakai pada posisi-posisi yang membutuhkan isim yang ma'rifah. Misalnya sebagai mubtada. Nah, nanti akan kita pelajari
konsep mubtada khobar. Mubtada itu hukum asalnya membutuhkan lafadz yang ma'rifah. Hukum asalnya mubtada membutuhkan lafadz yang ma'rifah. Berarti lafadz-lafadz yang masuk kategori ma'rifah ini itu nanti boleh dipakai sebagai mubtada. Apakah itu yang tadi berupa isim yang beralif lam, domir, al-alam, termasuk isim isyarah ini. Itu nanti boleh dipakai sebagai mubtada. Nah, itu salah satu contoh penerapannya. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya adalah al-ismul mausul, kata sambung. Al-ismul mausul atau kata sambung. Itu juga sudah ma'rifah secara dzatnya. Ya, sudah ma'rifah secara dzatnya. Nanti juga akan ada pembahasannya masalah isim mausul ini. Maksudnya apa, Pak Yoyo? Mubtada bagaimana? Monggo disampaikan. Ya, apa yang dimaksud dengan mubtada? Oke, nanti ada pembahasannya Bapak, Oke. Oh. Sabar dulu. Kan tadi di intisari materinya sudah disebutkan. Ya, salah satunya akan membahas konsep mubtada khobar. Panjang lebar itu nanti. Oke, sabar dulu, oke. Nanti akan ada pembahasannya. Baik. Mubtada itu apa? Nanti ada pembahasannya. Cuma tadi kan baru sekedar saya spill dulu gitu ya. Bahasanya mubtada itu hukum asalnya membutuhkan lafadz yang ma'rifah. Berarti maksudnya bagaimana? Apakah mubtada tidak boleh pakai yang nakirah? Boleh kalau ada musawighotnya. Musawighot itu faktor-faktor pemboleh. Selama tidak ada faktor-faktor yang membolehkan mubtada nakirah, tidak boleh memakai mubtada dalam bentuk nakirah. Nah itu kenapa? Karena mubtada itu memang hukum asalnya ya menggunakan lafadz yang ma'rifah. Begitu ya? Ada pun lebih detailnya nanti pada pembahasan konsep mubtada khobar. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi yang tadi al-ismul mausul, kata sambung, ya, isim-isim mausul itu juga sudah ma'rifah secara dzatnya. Contohnya di situ alladzi itu artinya yang. Allati juga yang, alladzina juga yang. Semua isim mausul itu artinya yang. Cuma penggunaannya berbeda. Kalau alladzi untuk satu mudzakkar, satu laki-laki, allati satu muannats, alladzina banyak mudzakkar. Begitu ya? Nah. Baik, kemudian yang berikutnya adalah al-mudhaf ilal ma'rifah. Al-mudhaf ilal ma'rifah, yaitu isim yang diidhofahkan kepada ma'rifah. Isim yang diidhofahkan kepada ma'rifah. Ini nanti akan ada pembahasannya pada konsep idhofah, ya. Jadi nanti setelah kita mempelajari konsep mubtada khobar, berikutnya kemudian kita akan ketemu pembahasan konsep idhofah. Ya, jadi tidak perlu kita pusingkan dulu, ya. Kita pelajari apa yang di depan mata saja, ya. Jadi yang penting kita sudah dapat item-itemnya dulu gitu, ya. Oh, mudhof kepada ma'rifah itu dihukumi ma'rifah. Adapun bagaimana nanti bentuknya nanti akan kita pelajari. Contohnya di situ misalnya baitul mudarrisi, rumah Pak Guru. Sayyaratu Hamidin, mobil Hamid. Kemudian kita buka bukumu. Nah, itu ya. Kata baitu, sayyaratu, dan kitabu itu nanti dihukumi ma'rifah dikarenakan didhofahkan kepada lafadz-lafadz yang ma'rifah. Misalnya kita perhatikan baitul mudarrisi. Nah, al-mudarrisi itu kan ma'rifah dengan alif lam. Berarti nanti baitunya dihukumi ma'rifah. Sayyaratu Hamidin. Hamidin kita lihat termasuk al-alam, nama orang, ma'rifah kan? Berarti sayyaratu juga dihukumi ma'rifah. Kita buka, ka itu domir. Domir tadi kan ma'rifah juga kan? Secara dzatnya berarti kitabu juga dihukumi ma'rifah. Baik. Tadi ada yang bertanya sepertinya isim mausul untuk banyak perempuan ada, okay? Memang belum saatnya kita pelajari. Jadi apa yang belum disampaikan sabar dulu, okay? Sabar.
Nanti yang untuk banyak perempuan ada allati atau allai. Ya, semuanya ada. Ya. Nanti ada babnya masing-masing. Tidak perlu khawatir. Kemudian yang terakhir dari kategori ma'rifah, yaitu an-nakirah al-maqsudah bin nida, yaitu panggilan kepada pihak yang sudah tertentu. Maka itu nanti juga dihukumi ma'rifah. Ya, memanggil satu pihak tertentu yang sudah jelas yang dipanggil, maka yang dipanggil itu nanti lafadznya dihukumi ma'rifah meskipun nggak pakai alif lam. Ya, karena memang kalau memanggil itu dibuang alif lamnya. Misalnya ada laki-laki di sana kita panggil, wahai laki-laki, ya rojulu, wahai laki-laki. Nah, kata rojulu di situ dihukumi ma'rifah. Kita memanggil ustadz, ya ustadzu, berarti lafadz ustadzu itu dihukumi ma'rifah. Ini namanya an-nakirah al-maqsudah binida. Nanti juga ada pembahasannya, tidak perlu khawatir. Ya, munada itu nanti ada 5 macam. Salah satunya adalah ini an-nakirah al-maqsudah binida. Tapi sekali lagi tidak perlu dipusingkan dulu. Nanti ada babnya masing-masing. Kita di sini baru sekedar istilahnya spill dulu gitu ya. Apa saja kategori ma'rifah. Nanti semuanya ada ilmunya, tidak usah khawatir. Baik. Inilah beberapa kategori ma'rifah ya, rekan-rekan. Jadi saya kilas balik secara cepat. Yang pertama ada isim yang beralif lam, kemudian domir, al-alam, isim isyarah, isim mausul, al-mudhaf ilal ma'rifah, dan an-nakirah al-maqsudah bin nida. Ini semuanya nanti masuk kategori ma'rifah, bisa dipakai pada tempat-tempat atau kedudukan-kedudukan yang mengharuskannya ma'rifah. Baik. Barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi, monggo silakan. Tidak ada ya. Sekarang masih ada sedikit waktu kita pakai untuk membahas soal yang kedua. Ringkas saja soalnya. Soal yang kedua, monggo diperhatikan. Tadi kita sudah mempelajari bahwasannya alif lam itu merupakan tanda asal dari ma'rifah, sedangkan tanwin itu merupakan tanda asal dari nakiro. Sekarang bagaimana hubungan antara alif lam dan tanwin itu? Apa hubungannya rukun, harmonis, atau suka berantem? Nah ini ya, mari kita pelajari. Jawabannya, alif lam dan tanwin tidak boleh bertemu atau terhimpun dalam satu kata atau isim. Sama sekali tidak boleh. Ya, tidak boleh. Keterangan setelahnya, monggo dilihat halaman 8. Isim yang sudah beralif lam tidak boleh ditanwin, dan isim yang sudah bertanwin tidak boleh diberi alif lam. Harus pilih salah satu. Oke? Nggak boleh semuanya. Serakah itu namanya. Nah, masalahnya sekarang adalah kapan kita menggunakan alif lam, kapan kita menggunakan tanwin, itu juga tidak boleh sembarangan dalam bahasa Arab. Ada aturan-aturannya. Oh, kalau yang seperti ini, bolehnya pakai yang alif lam. Oh, kalau yang seperti ini, bolehnya pakai yang tanwin. Itu semuanya nanti ada ilmunya. Salah penempatan alif lam dan tanwin itu fatal. Contohnya tadi misalnya, kita mengatakan al-baitu kabirun dengan al-baitu al-kabiru itu sudah beda maknanya. Gitu ya? Nah. Atau kita mengatakan misalnya baitul mudiri dengan baitu mudirin itu juga sudah berbeda maknanya. Baik. Contohnya itu mau diperhatikan, misalnya ustadzun tanwin, kalau sudah di alif lam al-ustadzu. Faslun al-faslu. Maktabun al-maktabu. Nah, jadi harus memilih salah satu. Tidak boleh terhimpun alif lam dan tanwin dalam satu kata. Baik, sedikit lagi. Kapan menggunakan alif lam atau tanwin pada suatu isim? Yaitu sesuai faktor-faktor kebutuhan berdasarkan kaidah nahwu. Butuhnya apa? Butuh yang alif lam apa yang tanwin? Nah, begitu. Sesuai dengan kebutuhannya.
Di mana hal ini erat kaitannya dengan penerapan ma'rifah nakiro sebagaimana pembahasan sebelumnya. Jadi erat, jadi saling terkait begitu ya. Nah, memahami terapan ma'rifah nakiro sangat urgen dan mendasar dalam ilmu bahasa Arab karena berkaitan erat dengan aspek-aspek hukum nahwu lainnya. Jadi tidak sembarangan, ya rekan-rekan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ma'rifah dan nakirah itu sangat prinsipil. Jadi sangat penting penerapannya bagaimana itu juga berpengaruh terhadap aspek-aspek nahwu yang lain. Demikian bisa dipahami ya. Barangkali sebelum ditutup majelisnya, monggo ada 1-2 pertanyaan, silakan. Ana Ustaz. Monggo silakan. Yang mau ini tanya yang an-nakira al-maqsudah bin nida ini berarti kan ini dari nakira ya Ustaz. Berarti itu nanti nggak bertanwin ya jadinya ya. Ya, memang cara memanggil nanti dibuang tanwinnya ya Mas ya. Cara memanggil itu dibuang alif lam dan tanwinnya, tapi untuk yang ini yaitu nanti namanya munada mufrad. Nanti akan kita pelajari. Ya, munada mufrad itu ada apa, bagaimana, akan ada pembahasannya. Jadi yang dimaksud an-nakira al-maqsudah binida itu maksudnya adalah memanggil satu pihak tertentu yang sudah jelas. Kalau memanggil orang secara umum atau memanggil secara umum bukan memaksudkan satu pihak tertentu, maka nanti caranya ditanwin dan di fathah. Kita memanggil ya rojulu dengan ya rojulan itu berbeda. Kalau ya rojulu, maka yang dipanggil sudah jelas orangnya, satu orang tertentu sudah jelas. Tapi kalau ya rojulan itu memanggil secara umum belum jelas. Contoh misalnya, mohon maaf ini contoh. Ya, misalnya ada orang buta, mohon maaf, orang buta, dia hendak menyeberang jalan. Terus dia minta tolong, wahai orang begitu ya, tolonglah saya, bantu saya untuk menyeberang. Ya, wahai orang. Nah, ketika dia memanggil wahai orang, apakah dia memaksudkan satu orang tertentu? Tidak. Tapi memanggil siapa saja yang ada di situ, umum. Nah, gitu ya. Itu nanti caranya dengan ya rojulan. Atau misalnya kita memanggil ya tolibu dengan ya toliban, itu sudah beda. Kalau kita memanggil ya tolibu, berarti satu murid tertentu yang sudah jelas kita panggil. Tapi kalau ya toliban, itu memanggil murid secara umum. Misalnya, mohon maaf ini, ada kepala sekolah sedang berceramah, misalnya, di hadapan para muridnya. Terus kepala sekolah ini mengatakan, wahai murid, bersemangatlah dalam belajar. Nah, apakah ketika kepala sekolah ini memanggil wahai murid, apakah dimaksudkan satu murid tertentu atau secara umum? Jawabannya secara umum. Kalau secara umum tidak boleh ya tolibu, tapi ya toliban. Gitu ya, nanti ada ilmunya, tidak usah khawatir. Semuanya ada ilmunya. Nah, yang dimaksud dengan yang poin ini, an-nakirah al-maqsudah binida, itu adalah memanggil satu orang tertentu atau satu pihak tertentu yang sudah jelas. Nah, karena sudah jelasnya itulah maka dimasukkan kategori ma'rifah. Meskipun istilahnya an-nakiro, itu hanya istilah saja, tapi hakikatnya nanti ma'rifah. Karena sudah jelas pihak yang dimaksud. Demikian ya, bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi monggo? Terakhir? Baik. Atau sudah cukup dulu mungkin ya, barangkali waktunya sudah selesai insyaallah khair. Baik, mungkin sebelum saya tutup majelisnya sedikit saya informasikan untuk pertemuan besok ya, karena qadarullah saya ada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Khusus pertemuan besok saya tunda hari Senin malam. Ya, saya harap rekan-rekan bisa hadir hari Senin malam ya. Jadi untuk besok kita tidak ada pelajaran karena saya ada sesuatu. Demikian ya, insya Allah kita bertemu lagi hari Senin malam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada malam hari ini.
Kami akhiri majelisnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.